Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita kembali bersama-sama untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian penyembahan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh besar kasih setia-Mu. Sungguh besar Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra mudaranya kudus. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Sharon Imelda. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang punya kami, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami mengampuni yang bersalah pada kami mengampuni juga yang tidak baik pada kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa hujat kami dan dosa tadi semua. Darah Yesus minta membersihkannya. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kebaktian ini dan seluruh penyampaian firman ini dari awal hingga akhir. Mohon firman-Nya berakar dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, dan mohon yang sakit disembuhkan, yang tidak baik menjadi baik ke atas. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman tentang doa. Judulnya adalah doa, temanya adalah doa yang diterima. Bagaimana suatu doa itu bisa diterima? Ada syarat-syaratnya. Tuhan itu pengasih dan sangat mengasihi kita. Ya, kita butuh berdoa. Doa itu seperti nafas hidup kita. Kita butuh kepada Tuhan. Doa yang bagaimana yang diterima Tuhan? Doa yang sesuai dengan syaratnya. Syaratnya ada pada Yakobus 5 ayat 16 dan pada Matius 6 ayat 5 sampai 15, yaitu doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan. Pada Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan. Mari kita buka bersama, kita baca bersama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini adalah doa orang yang benar. Dia sudah benar, dia sudah mengampuni kesalahan orang yang bersalah padanya dan sudah minta ampun. Dalam doa itu sudah minta ampun kepada Tuhan Yesus supaya dia menjadi orang benar. Benar di hadapan Tuhan karena anaknya yang tunggal, karena sudah minta ampun anaknya yang tunggal. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan atau karena amal sedekah, tetapi karena beriman kepada Tuhan Yesus dan sudah minta ampun kepada Tuhan Yesus, sudah dibasuh darah Yesus. Nah, doa itu setelah itu menjadi orang benar karena sudah minta ampun. Dan yang kedua adalah doa itu dinaikkan dengan penuh iman, penuh keyakinan bahwa doanya diterima karena sesuai dengan firman Tuhan. Itu syarat. Syarat yang lain ada pada Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi doa yang syarat yang satunya lagi adalah doa itu harus rahasia, ya. Kemudian, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi rahasia, secara rahasia naikkan doa itu. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya, Tuhan sudah tahu. Syarat yang lainnya adalah jangan bertele-tele, itu syarat ketiga, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Pujilah Tuhan. Sapalah dia dengan sapaan Bapa. Kedekatan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, minta supaya jadi kehendak Bapa di sorga. Supaya di tiap aspek kita, di tiap bumi seperti di dalam sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, tadi setelah syarat-syarat yang tadi, di sini dikatakan kita boleh minta makanan kami, kebutuhan kami, dan segala hal tentang apa yang kau pintalah. Dan syarat yang ini lagi, seperti syarat pada Yakobus tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah semua yang bersalah padamu, dan mintalah ampun juga untuk segala dosamu kepada Tuhan Yesus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perangi dan punahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dari segala aspek kehidupanmu, dari segala pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, anak-anakmu, pelayananmu, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Dan mintalah supaya dijauhkan daripada yang jahat kepada Bapa Surgawi. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesimpulannya adalah, kalau kita mau berdoa, pertama kita harus minta ampun dulu, kita mengampuni dulu. Pertama kita harus mengampuni yang bersalah pada kita. Kemudian kita minta ampun Tuhan Yesus. Dan dengan yakin, dengan iman didoakan doa tersebut yang seturut dengan kebenaran firman. Ada dua dari Yakobus, yaitu mengampuni dan minta ampun. Kemudian yang kedua adalah berdoa dengan yakin, dengan iman seturut firman. Yang ketiga, berdoa secara rahasia. Dan yang keempat, jangan bertele-tele dalam doa kita. Yang kelima, pujilah Tuhan, agungkan Dia. Yang keenam, jadilah kehendak Tuhan, pasrah kepada Tuhan atas doanya. Yang ketujuh, mintalah segala kebutuhanmu dan segala yang engkau butuhkan dan yang orang lain butuhkan terlebih dahulu. Berdoalah tentang pemerintahmu dan segala tentang negaramu, dan baru berdoa tentang kita sendiri. Yang kedelapan, kita mengampuni, tadi sudah yang kedelapan ini. Dan kedelapan, usirlah segala iblis dan segala pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dan adakan peperangan rohani dengan iblis dan pengikutnya dalam setiap aspekmu. Dan usir dan punahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itulah seluruh halnya, kesimpulannya. Dan berdoalah dengan yakin, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa yang dinaikkan padanya yang seturut firman Allah. Jadi kita berdoa itu ada tatanan firman-Nya. Jangan lupa di awal doamu minta ampun Tuhan Yesus. Dan jangan lupa juga mengampuni yang bersalah padamu. Dan naikkan doamu itu dengan yakin. Perangi iblis dan lakukan dengan rahasia. Setiap doamu itu pasti Tuhan mendengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami. Kami mengampuni yang bersalah pada kami. Ampuni kami untuk setiap dosa dan hujat kami sekalian. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan, hati yang bijaksana dan Roh Kudus yang menuap dalam kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Kami memohon supaya kami dapat menjadi pendoa-pendoa-Mu yang handal, dan kami memohon supaya yang tidak baik menjadi baik, dan yang bermasalah menjadi terselesaikan masalahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, jauhkan kami daripada segala yang jahat, juga Indonesia. Dan mohon Tuhan pendamaian pada Rusia dan Ukraina.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti. Jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri,
hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditampahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus, menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.